jualan. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Elo kerja apa kuliah? Kuliah sih, tapi di sambil jualan. Wow keren. Bisa ya kayak handle semua tapi alhamdulillah. Iya, tapi ada temennya sih ya. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Kuliah di Unesa. Jurusan apa Kak? Jurusan kesehatan. Wow, anak kesehatan nih ya. Jiwanya sehat, kalau mentalnya nggak sehat, ya kan? Oke. Jadi sebelumnya udah kenal kan ya sama saya Anita, udah kenal. Nah, sebelumnya kan Mbak Ella kan buat janji sama saya. Oke, Mbak Ella minta malam, saya kasih jadwal malam. Terus di sini saya mau ngasih sedikit apa ya? Ngasih sedikitnya saya akan memberikan waktu kepada Mbak Ella ya. Jadi sesi konseling kali ini tuh kita saya beri waktu 20 sampai 45 menit ya Mbak Ella ya. Kalau misalnya serasa kurang, kita bisa buat jadwal lagi di hari yang menyusul. Saya akan buat schedule-nya ya. Sebelumnya sini Mbak Ella udah pernah konseling ya sama saya ya. Iya, kemarin bulan lalu Pak. Iya kan ya. Terus ada apa lagi kali ini? Apa Mbak Ella? Gini, saya di sini kan sebagai konselor juga toh, Mbak Ella sebagai konseling. Jadi kita tuh lagi proses konseling ya. Jadi selama konseling ini saya tidak akan menghakimi Mbak Ella, saya akan memberi saran kepada Mbak Ella. Terserah ya Mbak Ella mau menjalankan saran saya benar atau tidak. Kalau boleh ya bagus, kalau itu ya nggak apa-apa, itu keputusannya Mbak Ella. Dan di sini saya tidak akan membacakan masalah-masalah ya. Nah, kalau boleh tahu masalahnya Mbak Ella di sini itu kenapa, gimana? Saya kan di sini kuliah ya Mbak di Unesa. Sebenarnya ini bukan pilihan yang benar-benar pilihan saya gitu. Meskipun ini pilihan saya, tapi kayak ini tuh opsi terakhir gitu. Sebenarnya tuh mau kuliah di mana? Sebelumnya kan orang tua saya tuh kayak sudah memulainya gitu Mbak. Kayak pengennya orang tua tuh anaknya tuh menjurus ke jurusan yang pendidikan yang kayak agama gitu, agamis gitu. Kebetulan kan background orang tua saya itu kan juga sedikit bisa dibilang agamis lah. Kan dulu saya waktu MTS itu kan sudah menuruti kemauan orang tua saya. Terus pas waktu SMA dan bulan ini saya tuh kayak bener-bener gak mau bener-bener menyimpang kemauan orang tua saya. Dan saya pilih lebih suka sekolah tuh yang biasa-biasa aja gitu loh Mbak. Karena di sekolah kayak yang banyak agamanya itu kayak berat gitu loh. Saya tuh gak sanggup. Iya. Dan itu tuh terbukti waktu saya di MTS pas waktu ulangan-ulangan kayak bahasa Arab, terus kayak Quran hadis itu saya benar-benar nilainya tuh rendah banget gitu loh. Oke, sebelumnya kapan Mbak Ella ingat kapan pertama kali Mbak Ella merasa seperti itu? Pertama kali merasa seperti itu sih kak tuntutan dari orang tua itu ya pas waktu mau masuk ke MTS itu. Enggak, maksudnya kira-kira itu tahun berapa ya kira-kira? Tahun 2018. Saya juga sebagai seorang anak ya, jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Elo. Bingung, dulu juga saya tuh bingung ambil jurusan, jadi juga bingung. Saya tuh pengennya tuh ke sini, tapi orang tua saya udah ambil BK aja. Nah, terus saya tuh mencoba
bahwasanya bahwa kalau akhirnya ya saya seperti ini menjadi seorang konselor itu juga karena kemauan orang tua saya, kemauan orang tua saya, doa dari orang tua saya, dukungan dari orang tua saya. Jadi Mbak tuh pasti ingat ya kalau punya orang tua tuh nggak pernah salah gitu. Tapi tuh kayaknya Mbak Arina, saya tuh merasa ditekan oleh kedua orang tua saya. Terus kuliah di Surabaya ini tuh orang tua saya tuh kayak gak pernah percaya gitu sama orang saya, terutama ibu saya ya. Ibu saya tuh terlalu protektif sih menurut saya, kayak merasa bahwa saya tuh belum bisa untuk hidup mandiri karena kebetulan kan saya anak bungsu juga kan, jadi pastinya overprotect lah. Orang saya seperti orang tua. Oke, setelah itu kita coba telusuri lebih dalam Mbak Elo. Mungkin perasaan ini bukan hanya tentang tuntutan dan pencapaian, tetapi juga tentang hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Hubungan orang tua sih ya cukup lumayan dekat, tapi kalau ke ibu ya mungkin belum begitu dekat ya Mbak Rita. Soalnya ya menurut saya ibu itu selalu menekan saya dan saya tuh nggak nyaman dengan dia. Oke, sebelumnya Mbak Elo, bolehkah saya mengajukan sebuah pikiran? Nah, mungkin selama ini tuntutan kedua serta tuntutan Mbak Elo sebagai anak bungsu atau adik dari kakak, mungkin adik dari kakaknya Mbak Elo ya, mungkin suatu saat Mbak Elo juga akan menjadi panutan bagi teman-teman Mbak Elo yang lainnya juga. Saya pasti mungkin orang tua saya kecewa ya kepada saya, tapi tuh saya selalu yakinkan kayak yakin itu benar-benar apa ya, gak pernah didengar gitu loh Mbak. Saya tuh capek, tapi tuh ya syukurnya saja tuh ayah saya sama kakak saya tuh mensupport saya sih. Cuma ibu saya tuh benar-benar susah banget untuk diyakinin kalau saya tuh bisa kok kuliah di sini tuh, saya tuh bisa kok mandiri, saya tuh bisa kok jadi wanita yang kuat, gak menggantungkan orang tua saya lagi gitu kan. Tapi sebelumnya Mbak Elo itu pernah mencari apa sih alasan orang tua saya nggak bolehin saya kuliah di sini gitu? Ya mungkin penyebabnya seperti kan di Surabaya saya nggak ada siapa-siapa ya. Kalau di Malang itu kan ada saudara. Mungkin orang tua saya lebih percaya kalau saya tuh dibuktikan ke saudara saya karena saya kan anak bungsu juga. Terus kalau di sini kan emang benar-benar harus mandiri kan ya, semua apa-apa sendiri. Tapi ya masa sih saya nggak bisa sendiri mandiri gitu. Oke. Nah, sekarang Mbak Elo semester berapa ya kalau boleh tahu? Semester 2 sih masih baru. Nah, mungkin mumpung masih baru ya, Mbak Elo harus ngasih dari kepada orang tua kalau Mbak Elo itu menunjukkan ini loh, Bu, aku bisa mandiri di sini, buktinya aku bisa bertahan sekarang, nilai-nilaiku juga lebih bagus. Jadi Mbak Elo sebisa mungkin meningkatkan nilai-nilai Mbak Elo juga, bahwa Ibu Mbak Elo itu bisa mempercayai Mbak Elo kalau itu bisa kuliah di sini dan satu kuliah di sini gitu. Ya, mungkin nanti akan saya coba sih Mbak, tapi tuh kayak mau ngomong ke orang tua saya tuh terutama ibu tuh kayak susah gitu loh, gak mau didengar saya, kayak percuma aja. Terus ya maunya tuh kayak yang seneng-seneng aja gitu. Kalau yang bener-bener masalah yang mendalam tuh kayak bodo amat gitu loh, kayak apa sih, ya udah kamu tuh apakah aku tuh terlalu beban buat mereka, gak bisa gitu. Aku untuk orang tua susah. Apa nih Mbak Elo ya? Terus ini gimana? Mbak Elo masih kuat untuk melakukan konseling ini atau kita akan ke depan dengan keadaan Mbak Elo yang bersedih seperti ini? Takutnya jika dipaksakan sesi konseling ini tidak berjalan maksimal. Lanjut.
setiap malam itu kamu itu berterima kasih pada diri sendiri karena telah melalui perjalanan yang panjang hingga titik ini. Mampu nggak Mbak? Jadi saya kayak ngomong sendiri berterima kasih gitu. Terima kasih gitu, kayak buat harapan juga tiap malam seperti itu. Mampu ya Mbak ya? Ya mungkin akan saya coba. Ya semoga dengan itu saya bisa menghindari rasa-rasa kayak kebingungan ini. Jadi gini Mbak Ella ya, sekarang tugas Mbak Ella itu yang tadi setiap malam itu berterima kasih kepada diri sendiri, terus mengajarkan kepada orang tua Mbak Ella. Mbak Ella itu di sini tuh baik-baik aja gitu ya. Ibu harap ini adalah jadi ibu berharap ini tuh adalah sebuah langkah awal untuk Mbak Ella untuk menjadi wanita yang lebih baik, anak yang lebih baik akan proses penerimaan diri sendiri. Nah, ini nanti saya kasih kertas. Mbak Ella bisa luapkan isi hati Mbak Ella ya. Saya teruskan gitu Ya, menulis di sini. Kita Mbak Ella mau menulis di mana aja. Ini kertas khusus kok Mbak Ella. Gak apa kok dilipat. Nah, nanti Mbak Ella menuliskan di situ semua isi hati Mbak Ella. Terus minggu depan, ini sesi konseling hari ini masih belum cukup ya Mbak Ella ya. Jadi minggu depan kita melakukan konseling lagi untuk membaca sama-sama isi surat dari Mbak Ella. Ya, oke. Minggu depan saya akan kabari lagi Bu Anita. Semoga jadwalnya nggak bertabrakan dengan yang saya. Kabarin aja ya kalau misalnya kapan nggak bisa kapan saya buatin schedule. Terima kasih ya Mbak Anita. Terima kasih ya Mbak Ella. Ya, semangat ya dari hari-harinya. Terima kasih Mbak Anita.